Ya Rasulullah wassalamu alaika ya Rabbil asyari wa darani Sebelum tonton video berikut, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng berikut. Selamat menonton. Oke, sehat semua? Sapaan pertama ini Umi tanyakan ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita akan ya santai ngopi, katanya Karama, ngobrol pintar gitu ya, atau ya ngobrol pintar, ngobrol santai begitu ya. Tetapi di situ kita akan membahas seputar pengalaman ya. Kalau selama ini kalian sebagai santri asufah ya, santri asrufah yang hampir setiap hari, bahkan ya setiap hari berkutat belajar atau mengikuti kajian-kajian kitab klasik, kitab kuning atau aturos dalam istilah asufah kita ini, belajar bagaimana hasil ijtihad para ulama mengembangkan pemikirannya dan kemudian bisa kita rasakan, bisa menambah cakrawala wawasan pengetahuan, dan sekaligus harapannya tentu karena ini adalah pesantren, harapannya apa? Untuk lebih, yang utama adalah bagaimana membentuk kita lebih merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak bentuknya dari kajian-kajian kitab yang sudah kalian ikuti bersama Abah ya. Nah, kali ini kita bisa sampaikan atau kita bisa tunjukkan ke masyarakat luas ya, kepada para sahabat, rekan-rekan kita, pada para netizen khususnya, bahwa santri pun bisa ngobrol, bisa berbagi pengalaman ya, bisa menggali pengalaman selama di pesantren yang itu ada mutiara, ada hikmah, ada nilai-nilai yang nanti bisa menjadikan menjadikan pengalaman yang bermanfaat, yang mungkin juga akan memberikan kontribusi besar untuk mereka yang untuk masyarakat kita itu ya. Jadi di sini kita tetap santai, tapi tentunya kita akan mengarah pada satu tema yang kita fokuskan gitu ya. Yang ini terkait dengan bagaimana bahwa hakikatnya disadari ataupun tidak ya, setiap kita itu punya pengalaman, punya pengalaman sekolah, pengalaman di pondok, pengalaman pergaulan, dan itu semua adalah sudah terekam ya, baik yang itu kalian sadari maupun yang tidak disadari. Yang terkadang kalau yang kita sadari tentu itu akan menghasilkan sebuah bentuk perilaku yang memang kita sadari, tetapi yang tidak disadari itu akan terefleksikan ya. Kemampuan berpikir, merasa, kemampuan perasaan dekat dengan Allah, dan bagaimana kita bersikap. Oke, itu gambaran yang mungkin akan menjadi fokus pembahasan kita. Langsung saja barangkali bisa kita mulai. Lebih awal silahkan, mungkin di sini Umi akan kayaknya yang lebih muda dulu ya mungkin ya. Atau yang lebih tua dulu nih. Kayaknya yang lebih tua dulu. Itu rumah mana? Ya sudah. Oke lah, yang paling sebelah dekat Umi dulu ini ya. Baik, coba ini barangkali mungkin dari pengalaman mondok, pengalaman pesantren ya. Bisa digambarkan sekilas, mungkin ada pengalaman apa yang bisa siapa? Kak Rahma ya, yang bisa Kak Rahma ungkapkan, bagi sharing kepada teman-teman terkait dengan pengalaman di pondok. Mungkin terkait dengan apakah di pondok itu bertambah pintarnya atau bertambah kebisaannya, apakah biasa saja atau bagaimana, itu barangkali. Silakan, mungkin Kak Rahma bisa langsung menyampaikan. Ya, langsung saja, berdasarkan pengalaman saya yang telah mondok sekian tahun, bahwasanya di pondok itu saya belajar bagaimana kita bisa berpikir tidak hanya terfokus pada agama saja, tapi di sana kita kan juga sekolah umum. Jadi kita bisa, satu sisi kita bisa belajar untuk memahami pengetahuan umum, satu sisi lagi kita bisa belajar memahami pengetahuan agama yang lebih mendalam, atau
istilah lainnya itu tafakuh fiddin. Nah, selain itu di pondok juga saya belajar bagaimana saya bisa mengolah emosi saya. Karena di pondok itu kan kita bersinggungan dengan banyak kawan ya, banyak teman gitu. Tidak hanya dari satu daerah kita saja, tapi juga dari berbagai daerah yang tentunya berbeda sikap dan berbeda latar belakang, ya kan? Latar belakang keluarga ataupun pengalaman, sehingga mereka sifat yang berbeda. Iya, benar, sifat-sifat yang berbeda itu. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada, semuanya tuh ada. Banyak mananya? Sebenarnya sama aja sama sih, ya? iya. Jadi campur gitu ya. Nah, dari itu semua kita bisa belajar menghargai pendapat mereka, menghargai cara mereka bersikap, cara mereka berbicara, ataupun cara mereka berpikir gitu kan. Jadi kita lebih bisa bertukar pendapat. Jadi tidak semua yang berbeda itu salah. Tapi justru dari perbedaan itulah kita bisa saling menghargai satu sama lain dan saling support ya, karena kita kan posisinya satu lingkup gitu ya di pondok itu. Selain itu ya saya juga lebih punya jiwa semangat gitu. Semangat dalam menghadapi segala hal yang sedang saya hadapi kala itu. Ya mungkin cukup dari saya. Oke, zigzag Mbak Salwa. Mbak Salwa betul? Ya, oke Mbak Salwa. Tadi sudah disampaikan pengalaman karma. Oke, sekarang langsung aja Mbak Salwa. Coba pernah nggak Mbak Salwa menemukan atau mengalami peristiwa yang membuat Salwa jengkel, marah atau apalah yang tidak menyenangkan? Pernah nggak Salwa? Bisa diceritakan? Dari pengalaman saya dari pengalaman saya selama mondok, saya sudah berapa mondok, berapa tahun? Dulu 1 tahun, sama di sini 1 tahun juga. Jadi saya mondok ya? udah 2 tahun. Dan lumayan mestinya pengalamannya juga ya? Iya. Ya silakan. Saya belajar dari teman-teman pondok, dan itu juga berbagai daerah yang saya temui, termasuk seperti sikap-sikap mereka yang saya hadapi. Yang berbeda mungkin seperti sikap emosi mereka yang belum tertata, sikap Oke, sekarang gini deh, yang pernah Salwa alami, nggak usah nyebut nama, dalam peristiwa apa, terus alat apa, benar-benar yang Salwa alami dari perasaan Salwa, pernah marah, jengkel atau apa, mungkin pernah? Mungkin sikap jengkel yang selalu ada di setiap, seperti ketika kita sedang bermusyawarah tentang apa saja yang mau kita lakukan dengan bersama teman-teman pondok. Nah, di situ ada satu pendapat yang mungkin kurang saya setujui, dan tetapi di situ saya belajar karena di sini bukan. Nah, ketika itu sikap Salwa langsung menunjukkan marah, emosi, atau bagaimana? Dengan cara apa Salwa menghadapi ketidakcocokan Salwa? Mungkin saya hanya memberikan suatu pendapat yang lebih baik dari hal itu menjadi lebih baik lagi, karena itu bisa membuat saya lebih nyaman daripada yang dia berikan. Artinya Salwa tetap tidak setuju, tetapi mampu mengungkapkan dengan baik meskipun itu berbeda gitu ya? Iya. Oke. Sekarang zigzag Via. Oke, Mbak Via ya, ini silakan Mbak Via nih. Mungkin bisa disampaikan ya tadi apakah ada peningkatan dalam cara memahami sesuatu selama Mbak Via mondok, menangkap sesuatu hal pengetahuan, terus bagaimana Via bisa memahami itu dan refleksinya dalam sikap Via bagaimana dalam pengetahuan Via? Mbak Via, silakan. Terus kalau ya bebas Pak. Oke, apapun yang Mbak Via alami selama mondok di pesantren. Ya baik di sini maupun sebelumnya, mungkin pernah mondok di mana ya, pokoknya selama di pesantren gitu ya.
Dan bagaimana Mbak Fia menghadapi atau menyelesaikan masalahnya? Kan masih tentu pernah menghadapi masalah kan? Dalam berinteraksi dengan santri ataukah dalam belajar ngaji di pondok misalnya kan? Ya, silakan Mbak Fia. Kalau di pondok itu harus pinter-pinter memanfaatkan waktu. Iya. Kenapa begitu? Karena pernah itu diberi tugas terlalu menyepelekan, jadi nggak selesai tugasnya. Iya. Terus apa yang Mbak Fia rasakan dan bagaimana Mbak Fia menyelesaikan masalah itu? Mungkin Mbak Fia pernah mengalami pernah tidak selesai mengerjakan tugas. Iya. Terus apa yang Mbak Fia rasakan dan tentu mesti ada efeknya ya. Iya. Nah, apa yang Mbak Fia rasakan dan bagaimana Mbak Fia menyelesaikan masalah yang Mbak Fia hadapi itu? Ya, menyesal dan mencoba untuk belajar dari kesalahan tersebut. Apakah semakin tidak semakin putus asa ya? Tidak semakin takut, gemetar atau semakin tidak kerasa Minder. pulang aja atau bagaimana gitu mungkin? Enggak. Tetap positif ya. Iya. Saya pasti bisa begitu ya. Oke, ada lagi yang disampaikan? Enggak. Baik. Iya. Mbak Fariha. Sudah menunggu ini sepertinya ya. Ya. Silakan Mbak Fariha sampaikan pengalaman apa ya yang sesuatu yang sempat mungkin akan lebih ke sesuatu yang bisa Mbak Fariha bisa mengambil nilai, mengambil hikmah yang sempat Mbak Fariha renungkan. Karena Mbak Fariha kan mungkin udah lama ya, 3 tahun ya mondoknya, udah banyak pengalamannya. Coba silakan Mbak Fariha. Kalau dari pengalaman saya selama menuntut ilmu di dalam pondok pesantren ini, ada beberapa kendala yang kadang membuat kita sering merenungkan sesuatu itu, dan sesuatu itu biasanya datang ketika sedang proses mengaji. Terus ada suara lain yang terlalu keras akhirnya mengganggu konsentrasi kita dalam memahami materi pembelajaran itu. Suara lain itu suara apa ya? Suara goib? Suara dari masjid. Jadi ada suara yang membuat telinga kita akhirnya harus bersaut-sautan gitu Iya. ya. Harus menyeimbangkan antara akal kita untuk meresap materi. Bisa fokus pada apa yang kita hadapi. Ya, memfokuskan pada materi yang disampaikan sama fokus untuk melihat dari kitabnya langsung, sama menyeimbangkan agar suara yang mengganggu itu tidak bisa menggoyahkan pemokusan kita terhadap Tidak marah materi itu. ketika merasa terganggu begitu? Mungkin kadang ada rasa jengkel, tapi berusaha menahan emosi untuk tidak marah dan tetap memfokuskan kita ke materi yang sedang disampaikan. Iya. Ada lagi? Mungkin sampun. Ya, sekarang itu zigzag Mbak Mumtaz ya. Silakan Mbak Mumtaz. Mbak Mumtaz, pengalaman barangkali ada pengalaman yang tadi terkait dengan apa sih yang nilai atau hal yang benar-benar bisa dirasakan sehingga membuat Mbak Mumtaz menjadi mungkin lebih bijak atau lebih berpikir lapang, berpikir luas ketika menghadapi masalah, dan itu tidak lain adalah pengalaman dari pondok. Pengalaman yang semacam itu, silakan Mbak. Jadi kalau saya biasanya pengalaman saya itu kalau misalnya ada masalah di rumah, biasanya memang kita ngadu ke orang tua dan diberi solusi oleh orang tua. Tapi kalau kita di pondok itu diajarkan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi kalau kita mondok juga akal kita lebih dipakai daripada di rumah. Pernah atau banyak atau sering? Iya pernah. Pernah ya? Iya pernah. Pernah satu masalah kemudian Mbak Mumtaz bisa menyelesaikannya? Ya, contohnya mungkin sekilas saja contohnya. Ya misalnya kalau kadang kalau santri itu kalau sekolah kan ngantuk, kadang juga nggak fokus, terus kadang ketinggalan pelajaran gitu, kadang kita ngadu ke orang tua, terus kita diajarin sama orang tua misalnya gitu.
Tapi kalau di pondok jadi kita harus menyelesaikan sendiri. Oh berarti kita ini harus belajarnya lebih rajin, atau usahakan kalau di sekolah itu nggak ngantuk. Jadi kita harus mengatur waktu di mana kita harus istirahat dan harus belajar atau harus bercanda, itu harus diatur. Oke, begini. Ini kan Mbak Mumtaz sekolahnya di SMP ya, sekolah umum ya. Yang tentu di situ ada yang namanya sekolah umum, mesti secara agamis, pendidikan agama dalam perilaku juga kelihatan kan. Ada yang jilbaban, ada yang nggak jilbaban juga. Kalau di SMP itu alhamdulillah jilbaban semua. Oke. Jadi gini, Mbak Mumtaz mungkin dan teman-teman yang lain sangat syarat sangat banyak katakanlah mungkin mendapat pendidikan agama di sini. Ketika kemudian kalian ke SMP kan banyak teman-teman yang mungkin berbeda dengan kalian yang pendidikan agama yang bisa sekolah pulang main dan sebagainya. Bagaimana menurut Mbak Mumtaz dalam berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka? Apa yang Mbak Mumtaz pikirkan tentang mereka? Kalau menjaga jarak ataukah nyampur ataukah bagaimana dan kenapa seperti itu? Kalau Mumtaz itu biasanya kalau berinteraksi ya nyampur aja nggak apa-apa, tapi memang ada batasan di mana misalnya teman-teman pergi nggak pakai jilbab, oh Mumtaz harus tetap pakai jilbab karena Mumtaz juga anak pondok. Jadi di mana sikap Mumtaz yang nggak cocok ya udah nggak usah diikutin, tapi tidak boleh membenci gitu. Kenapa kayak dengan benci? Karena kalau benci nanti jadinya masalah, jadi hidup gak enak, kayak nggak tentrem gitu. Iya. Oke, dilengkapi Mbak Keza. Ya, Mbak Keza. Oke, Mbak Keza ketika pulang di Bogor, saat ketemu ya di Bogor ini benar ya? Aslinya Bogor ini. Bogor tapi halus ya. Ini memang halus karakternya orang Sunda rata-rata ya. Ya. Jadi ketika pulang liburan, ketemu dengan teman-teman di sana alumni. Ketemu. Rata-rata mereka mondok atau di sekolah mana? Campur. Ada yang mondok, ada yang sekolah swasta ataupun negeri. Iya. Oke, bagaimana Mbak Keza? Artinya ketika pengalamannya, ketika apa yang bisa Mbak Keza rasakan atau pengalaman Mbak Keza terkait dengan sudah 1 tahun mondok, kemudian ketika pulang ke rumah bergaul dengan teman, seperti apa? Pengalaman yang saya ambil yaitu ketika dialog bersama teman pondok dan dialog bersama teman yang di rumah tentu sangat berbeda dengan tingkah, sikap, emosional ataupun spiritual mereka juga berbeda. Seperti kalau di pondok untuk dialog itu kita harus memikirkan bagaimana teman-teman pondok itu tidak merasa canggung ataupun tidak merasa kayak terbebani. Kalau di rumah biasanya dialognya itu kayak asal yang penting masalahnya selesai tanpa berpikir lebih dalam. Dan apakah Keza juga seperti itu sampai sekarang setelah meskipun sudah mondok ketika di Bogor? Enggak. Ya sudah mulai ini ya, mulai menata diri. Kenapa seperti itu? Karena ada pengetahuan apa yang itu membuat Mbak Keza harus mulai mengubah diri menjadi sesuai dengan apa yang pernah Mbak Keza dapatkan di pondok atau melalui ngaji? Karena di pondok saya diajarkan menjadi seorang yang mengontrol emosi ketika berdialog sesama teman yang meskipun sifatnya berbeda-beda. Oke. Mbak Sofia, ya sekarang Mbak Sofia bebas mau bicara apa, silakan, mau cerita pengalaman apa. Dari ruang yang mana silakan Mbak Sofia. Silakan Mbak Sofia. Ya, Mbak Sofia sejak mulai ikut mengaji ya, sama Mbak ini, kalau kan sama paling itu ya. Ada yang tambah pintar? Ada yang tambah bisa? Ada. Terus? Kalau sebelum ikut ngaji sama mbak-mbak itu nggak
nggak tahu ilmu-ilmu tentang cerita-cerita Nabi. Terus kalau setelah ngaji sama mbak-mbak itu jadi tahu cerita-cerita Nabi. Mbak Sofia kira-kira bisa mengambil nilai dari kisah-kisah Nabi itu untuk apa yang Mbak Sofia rasakan dan bagaimana Mbak Sofia bisa mempraktekkannya? Atau seperti apa kecerdasan Nabi, Sofia? Sebutkan coba. Menghadap ke sini coba. Ya. Kecerdasan Nabi seperti apa? Atau emosi Nabi, mana yang lebih bisa dulu? Nabi siapapun ke yang Mbak Sofia ingat tadi. Atau simpulan besar dari seluruh Nabi, kecerdasannya seperti apa? Jadi kita itu harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Waktu pernah ada cerita Nabi Muhammad itu berhijrah ke Taif, itu orang-orang itu pada nggak mau nerima Nabi kalau hijrah ke sana. Terus malaikat itu datang kepada Nabi untuk biar meratakan orang-orang itu tuh seperti gunung, tapi Nabi tidak mau menerima permintaan malaikat Jibril itu karena Nabi tahu bahwa mereka itu orang-orang yang belum tahu. Terus emosi Nabi dalam konteks itu yang bisa Sofia pahami. Kecerdasan emosi Nabi yang bisa Sofia petik. Nabi waktu itu enggak marah tapi cuma memaklumi orang-orang yang belum tahu. Apa makna spiritual yang diberikan Nabi kepada para sahabat dalam peristiwa Taif itu? Hal-hal spirit, hal-hal yang bisa memberikan satu motivasi, semangat yang bisa Nabi berikan kepada para sahabat, baik semangat hubungannya dengan Allah maupun semangat hubungannya dengan kehidupan di antar manusia. Bisa Sofia sampaikan. Jangan menyerah dalam menghadapi masalah apapun, tetap berusaha, jangan putus asa, dan kita harus selalu berdoa dengan Allah tapi harus diiringi dengan ikhtiar juga. Oh, luar biasa. Oke, termasuk sekarang kecerdasan sikap yang bisa Sofia petik dari peristiwa kisah Nabi itu. Ada sikap apa yang bisa dicontoh oleh para sahabat dari Nabi? Kita harus menghormati orang tua, jangan membantah perintah-perintah orang tua. Jika perintah orang tua itu jahat, jangan dilakukan, tapi jangan benci sama orang tua. Kita bolehnya hanya tidak menyukai perbuatan orang tua, tapi jangan membenci orang tua. Baik, ya, menarik sekali tadi dari paparan pengalaman masing-masing santri, bahwa di sini perlu sedikit sebelum saya tutup mungkin sebagai sebuah simpulan bahwa setiap individu, setiap anak itu memiliki potensi cerdas, memiliki kecerdasan secara intelektual, secara emosional, spiritual, dan terakhir kecerdasan secara sikap, kecerdasan sikap. Yang itu semua adalah bersifat potensial, ya. Jadi secara psikis setiap individu itu punya potensi cerdas, tetapi karena ini bersifat potensial, sesuatu yang perlu digali, sesuatu yang perlu dikembangkan. Maka disitulah pentingnya orang tua, pentingnya para pendidik, para pembimbing, khususnya di pesantren. Disinilah tugas kiai, para pengasuh, pendamping santri untuk bagaimana mempotensikan potensi cerdas secara intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan juga sikap. Nah, jadi intelektual misalnya kemampuan untuk berpikir, menyelesaikan suatu masalah melalui proses berpikir. Nah, bagaimana dia bisa mengkontekskan suatu permasalahan, suatu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara kontekstual. Kemudian kecerdasan secara emosional terkait dengan kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan merefleksikan emosi secara tepat, tidak berlebihan, tetapi sesuai dengan
di situ ada penyatuan, ada integrasi antara proses berpikir berdasarkan pengetahuan yang sudah ia dapatkan dari nilai-nilai yang ia dapatkan dalam pendidikan, sekaligus bagaimana itu direfleksikan, bagaimana kemudian untuk mengendalikan emosi. Nah, itu kecerdasan emosional. Kemudian kecerdasan spiritual itu terkait dengan kemampuan ia untuk memahami makna atau nilai dari sebuah peristiwa. Jadi bagaimana kita sebagai santri yang merasa sudah belajar banyak ilmu agama misalnya, kemudian kita ke masyarakat, bergaul, berteman dengan mereka yang tidak mondok, tidak belajar agamanya, tapi kita tetap enjoy, tetap mereka juga adalah sama-sama dengan kita. Bagaimana ini menyeimbangkan antara hablum minallah, hablum minannas. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Mereka yang seagama bahkan dengan tidak seagama, yang sesama santri dengan yang non santri, mereka adalah punya hak untuk saya hormati. Jadi itu kecerdasan spiritual, dan akhirnya nanti akan melahirkan kecerdasan sikap. Bagaimana kita bisa bersikap, menempatkan, memposisikan diri sesuai dengan kondisi dan situasi kita di mana berada. Baik, terima kasih ya, menarik sekali. Semoga apa yang kita obrolkan, bincangkan di sini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan sekaligus akan menjadi bahan renungan kita ketika kita kembali ke pondok. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.